Pemirsa, ada cukup banyak agenda Presiden Prabowo Selasa kemarin. Selain melantik Kepala Otorita IKN, Prabowo juga melantik sejumlah pejabat negara baru lainnya. Di hari yang sama, Presiden juga menggelar pertemuan terbatas dengan Menko Perekonomian guna membahas lemahnya daya beli masyarakat belakangan ini. Informasi ini kami rangkum dalam Politik 24 Jam. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat negara baru, mulai dari anggota Komisi Pemilihan Umum RI, Kepala Otorita IKN, Wakil Ketua dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, hingga anggota Komisi Kepolisian Nasional siang kemarin di Istana Negara, Jakarta. Wakil Ketua Ekonomi Nasional yang dilantik adalah Maria Elka Pangestu, sedangkan 6 anggota Dewan Ekonomi Nasional yang dilantik yakni Muhammad Khatib Basri, Arif Ansori Yusuf, Haryanto Adikusumo, Haryanto Irawan, Septian Haryoseto, dan Firman Hidayat. Mereka akan bekerja di bawah pimpinan Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Prabowo juga melantik Menko Polhukam Budi Gunawan sebagai Ketua merangkap anggota Komisi Kepolisian Nasional. Sementara di lembaga KPU RI, Prabowo melantik Iva Rosita untuk sisa masa jabatan 2022 hingga 2027 menggantikan Hasyim Asyari. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Dodi Hanggodo meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development atau Tanggul Laut di Jakarta Utara. Proyek ini digadang-gadang sebagai cikal bakal tanggul laut raksasa DKI Jakarta dan menjadi salah satu mega proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto. AHE menyebutkan banjirop dan penurunan permukaan tanah merupakan masalah di pesisir Jawa. Setiap tahun terjadi penurunan tanah hingga 10 cm. Untuk itu proyek National Capital Integrated Coastal Development yang sudah dibangun setinggi hampir 5 meter akan menjadi cikal bakal terbangunnya tanggul laut raksasa. Kemarin Presiden RI Prabowo Subianto juga melakukan rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan di Istana Kepresidenan Jakarta. Erlangga mengungkapkan ada beberapa pembahasan yang dikaji, salah satunya terkait menurunnya konsumsi atau daya beli masyarakat kelas menengah. Erlangga menyebut penurunan konsumsi belanja yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi sejak beberapa periode terakhir. Pemerintah kini tengah mengkaji dan menyiapkan langkah-langkah guna meningkatkan kembali gairah atau daya beli masyarakat dalam waktu dekat. Mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono resmi dilantik Presiden Prabowo menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Prabowo memberi target kepada Basuki untuk menyelesaikan pembangunan IKN 3 sampai 4 tahun ke depan. Pelantikan Basuki Hadi Mulyono dilakukan di Istana Negara Jakarta dengan diawali pembacaan keputusan Presiden 151P 2024 tentang pengangkatan Kepala Otorita IKN. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sumpah oleh Presiden Prabowo yang diikuti Basuki serta para tokoh yang dilantik. Dengan pelantikan ini, Basuki yang merupakan mantan Menteri PUPR di era Presiden Jokowi secara resmi akan meneruskan tugas di IKN. Usai menjadi pelaksana tugas sejak Juni 2024 lalu menggantikan Bambang Susantono. Kini telah resmi menjabat Kepala Otorita IKN, Basuki akan tancap gas. Pria yang akrab disapa Pak Bas ini mengungkapkan dirinya mendapat titah dari Presiden untuk mempercepat pembangunan IKN dan menyelesaikan dalam 3 hingga 4 tahun ke depan. Oh enggak, justru beliau minta supaya selesai 3-4 tahun kan. Yudikatif dan termasuk ekosistemnya, prasarana dasarnya lainnya, huniannya, perkantorannya, perkantoran kementerian, semua harus disiapkan. Kalau untuk ekosistem KIPP insya Allah sudah, karena kan tinggal yudikatif dan legislatif, sehingga 3 kamar, eksekutif, yudikatif, legislatif, plus huniannya harus sudah siap. Sehingga tahun 2028 beliau ingin mendeklar pindah semua ke sana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disebutkan, Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat juga setara dengan menteri. Sedangkan hak keuangan dan fasilitas lain bagi kepala IKN diatur dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2023. Dalam bilet itu disebutkan Kepala Otoritas IKN menerima hak keuangan sebesar Rp172 juta dan dana operasional Rp178 juta. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.